Lu pernah gak sih ngerasa kayak ada sesuatu yang janggal di ekonomi kita? Kayak semuanya jalan, tapi ada bunyi krek kecil yang bikin lu mikir, ini aman gak sih sebenarnya? Terus timeline lu tiba-tiba penuh sama konten soal ledakan kredit Indonesia. Judulnya agresif, thumbnailnya merah semua, caps lock di mana-mana. Hancur, krisis, siap-siap menderita. Gua tahu tipe-tipe konten begitu. Dan jujur, banyak yang cuma jualan rasa takut. Lu dibuat panik dulu, baru dijelasin sepotong-sepotong. Tapi di sini, bro, bukan tempat buat drama kayak gitu. Gua anti panik. Karena ekonomi itu cukup bikin pusing tanpa ditambahin bumbu horor. Makanya, sebelum kita mulai, yuk ambil jeda sebentar, tarik napas, bawa santai. Oke, lanjut. Gini bro, topik ledakan kredit ini memang berat. Tapi berat bukan berarti harus nakutin. Berat karena dampaknya luas, nyentuh banyak hal di hidup lu. Dan sayangnya, jarang ada yang mau ngejelasin dengan bahasa yang bisa dimengerti orang biasa. Di channel ini, pendekatannya simple. Lu butuh penjelasan yang jernih, bukan teriakan. Lu butuh arah, bukan kecemasan baru. Dan gua posisinya jelas. Gua di pihak lu. Gua bukan mau bikin lu takut, tapi ngajak lu ngelihat situasinya dengan kepala dingin. Biar lu gak jadi korban rumor, korban clickbait, atau korban keputusan gegabah. Wajar kalau lu datang ke video ini dengan banyak pertanyaan. Kredit beneran meledak? Efeknya ke gua apa? Cicilan gua aman gak? Atau ini cuma orang-orang lebay doang? Tenang, semuanya bakal kita bahas. Tapi pelan-pelan, step by step. Segmen ini cuma buat nenangin lu dulu, biar pikiran lu gak keburu buntu. Karena nanti, di segmen berikutnya, kita bakal tarik isu besar ini masuk ke hidup lu, ke kondisi lu sendiri. Biar lu ngerti kenapa topik ini penting bukan karena headline, tapi karena lu bisa ngerasain getarannya langsung di keseharian. Sebelum kita masuk lebih dalam, gua mau minta satu hal dulu dari lu bro. Coba lu tulis di kolom komentar, lu nonton video ini dari kota mana? Dan isu kredit seret atau utang makin berat udah kerasa sejauh apa di tempat lu? Serius, ini penting. Biar kita tahu efeknya udah sampai kota-kota mana aja. Kadang isu ekonomi itu kelihatan nasional, tapi dampaknya tuh nyebar pelan, diam-diam, mulai dari hal-hal kecil di sekitar lu. Dan sekarang, gua mau tarik lu langsung ke situ, ke hidup lu sendiri. Karena gini, kita sering ngomongin ekonomi seolah itu cuma urusan berita, analis, pejabat. Padahal ekonomi itu ya isi dompet lu, isi kulkas lu, cicilan lu, sisa gaji tanggal 20-an. Semua yang gua bahas nanti, intinya balik ke situ. Jadi coba lu pikir, akhir-akhir ini ada nggak momen dimana lu ngerasa barang makin mahal, tapi gaji lu diem aja? Atau mungkin lu pernah punya pengalaman pengajuan kredit yang dulu gampang, sekarang ribetnya setengah mati. Atau mungkin lu lihat toko-toko di sekitar lu mulai sepi, atau malah tutup. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang nyentil, tapi perlu banget bro. Karena isu ledakan kredit itu bukan cuma angka nasional. Itu adalah situasi yang pelan-pelan ngejepit hidup orang biasa kayak gua dan lu. Contoh simpel deh. Lu pernah gak ngerasa janggal waktu bayar cicilan motor atau mobil? Bukan bunganya yang berubah, tapi rasanya beratnya makin kerasa. Kayak gaji lu tiba-tiba jadi kecil tanpa alasan yang jelas. Atau lu lihat teman-teman lu mulai minjem sana-sini. Bukan buat gaya hidup, tapi buat nutupin kebutuhan dasar yang dulu gak pernah jadi masalah. Atau mungkin lu udah mulai lihat banyak orang ngejual aset kecil-kecilan
HP diganti yang lebih murah, rumah kontrakan nyari yang lebih kecil, belanja bulanan lebih banyak milih-milihnya daripada belinya. Dan yang paling kerasa, orang mulai ngurangi nongkrong. Kalau nongkrong pun lebih lama, tapi ordernya cuma es teh segelas. Lu ngerti maksud gua? Sekarang coba lu jujur sama diri lu sendiri. Ada nggak tanda-tanda kayak gini muncul di hidup lu? Kalau iya, berarti isu ini udah nyampe. Walaupun lu nggak nyebutnya ledakan kredit, tapi lu ngerasain efek sampingnya. Karena sebagian besar dampak ekonomi itu nggak muncul dalam bentuk pengumuman resmi. Dia muncul dalam bentuk lu nunda beli sesuatu. Cicilan mulai bikin sesak. Lu sering buka aplikasi bank cuma buat ngecek sisa saldo. Lu mulai mikir 2 kali sebelum traktir temen. Dan masalahnya bro, kebanyakan orang gak sadar kalau ini adalah gejala, bukan kebetulan, bukan nasib lagi apes. Makanya gua tanya tadi, video ini sampai kota mana? Soalnya makin banyak kota yang ngerasain, makin jelas gambaran besar yang mau kita bahas nanti. Di segmen ini, gua belum jawab apapun. Belum masuk sistem, belum ngomong kenapa ini terjadi. Karena poin segmen ini cuma satu. Lu harus sadar dulu bahwa isu yang kelihatannya jauh sebenarnya udah duduk manis di meja makan lu. Udah numpang hidup di rutinitas lu. Udah ikut ngatur cara lu belanja, nyicil, dan ngambil keputusan. Dan kalau lu udah ngerasain itu, berarti lu siap buat masuk ke segmen selanjutnya. Oke bro, kalau lu masih lanjut sampai segmen ini, berarti lu beneran mau ngerti, bukan cuma mau cari sensasi. Dan itu bagus, karena yang mau gua kasih setelah ini, itu semacam peta. Peta buat lu lihat arah ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Khususnya soal kredit, cicilan, dan tekanan hidup kelas menengah bawah. Dan gue mau bilang ini dari awal, peta kayak gini gak pernah diajarin di sekolah, gak diajarin di kampus. Bahkan banyak orang yang kerja di dunia keuangan aja gak ngejelasin kayak gini. Biasanya lu cuma dikasih potongan-potongan, angka utang, komentar pejabat, berita bank besar, rumor bank kecil goyang, atau influencer ekonomi yang ngomong seperlunya. Tapi nggak ada yang bikin gambaran utuh. Ini semua ke arah mana? Lu sebagai orang yang kerja banting tulang, harus siapin apa? Siapa yang kena duluan? Siapa yang selamat belakangan? Nah, itu yang bakal kita bahas. Bukan buat nakut-nakutin, tapi biar lu nggak buta arah. Cuma gini bro, sebelum kita masuk ke intinya, gua mau lu ngerti posisi video ini. Video ini bukan sekedar pembahasan, bukan sekedar opini. Ini semacam simulasi hidup yang bakal gua jelasin pelan-pelan. Kalau kredit di Indonesia makin kenceng, terus tiba-tiba seret, terus sistemnya kaku, efeknya bakal ngarah kemana? Dan jumlah dampaknya, gua ngomong gamblang aja, banyak banget. Dari hidup pribadi, rumah tangga, usaha kecil, harga barang, sampai cara bank ngehandle nasabah. Efeknya berlapis-lapis, dan itu sebabnya lu perlu ngerti dari awal sampai akhir. Tapi tenang, gua gak akan bongkar dampaknya sekarang. Belum. Karena kalau gua buka semuanya sekarang, lu bakal kebanyakan informasi dan malah gak dapat pesan utamanya. Kita akan masuk ke inti dampaknya di segmen berikutnya, step by step, sampai lu bisa lihat sendiri pola besarnya tanpa harus jadi ekonom. Sekarang, gua cuma mau lu punya gambaran bahwa apa yang bakal lu denger nanti itu bukan tema ringan. Ini blueprint, kerangka, yang kalau lu pahamin, lu bakal punya keunggulan dibanding kebanyakan orang
yang cuma tahu info setengah-setengah. Dan bro, kalau lu suka cara gua ngejelasin, atau lu ngerasa video ini bikin otak lu ngeh sesuatu, gua cuma minta satu hal kecil. Subscribe dan like videonya. Gak usah lebay, gak usah sampai ceramah panjang. Cukup klik aja, supaya lu gak ketinggalan kelanjutannya. Dan supaya algoritma ngerti kalau konten yang benar-benar kebantu kayak gini masih dibutuhin. Sekarang balik ke topik. Gua mau lu bayangin kayak gini. Ekonomi Indonesia itu kayak rumah gede. Bagus dari luar, cat masih cerah, jendelanya kinclong. Tapi kalau lu masuk ke dalam, ada beberapa bagian yang kayunya mulai rapuh, pilar yang mulai goyang, dan kabel yang udah tua. Belum roboh, tapi kalau lu jeli, lu bisa ngeliat tanda-tandanya. Nah, ledakan kredit itu kayak pilar tengah rumahnya. Kalau pilar ini kelebihan beban, efeknya nyebar ke semua ruangan. Ke dapur, ruang tamu, kamar tidur, alias hidup lu, usaha lu, dan masa depan lu. Tapi gua tahu lu masih nunggu. Dampaknya ke gua apa, bro? Paradoks yang lu maksud itu apa? Beneran bisa bikin ekonomi goyang? Sabar. Itu semua ada di segmen selanjutnya. Dan percaya sama gua, pas gua jelasin nanti, lu bakal bilang, wah, pantesan banyak hal kerasa janggal belakangan ini. Sekarang tahan dulu rasa penasaran lu, karena segmen setelah ini bakal jadi fondasi paling penting dari seluruh video. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat, tapi juga paling bikin klik. Ini titik dimana lu bakal ngerti kenapa banyak hal dalam hidup lu terasa makin aneh, makin ketat, makin seret. Padahal kalau lihat berita, semuanya dibilang stabil, aman, kondusif. Kita mulai dari logika yang dipercaya banyak orang. Logika yang kelihatan masuk akal, yang mungkin juga lu pegang dari dulu. Kalau kredit lancar, ekonomi maju. Kalau orang banyak minjem, berarti banyak yang punya daya beli. Kalau bank kasih pinjaman gede-gedean, berarti ekonomi lagi sehat. Kedengarannya bener banget kan? Dan selama bertahun-tahun, itu yang kita percaya. Bank bagi pinjaman, orang belanja, bisnis jalan, ekonomi muter, semua happy. Tapi tunggu dulu bro. Disinilah paradoksnya. Justru ketika kredit terlalu gampang, terlalu murah, dan terlalu kenceng, ekonomi bisa masuk ke momen yang rapuh banget. Kayak balon yang terus ditiup, gede kelihatannya, tapi sensitif, sedikit gesekan, langsung pop. Dan inilah yang lu mungkin belum pernah denger dijelasin dengan cara panah banget. Paradoksnya kayak gini, semakin gampang orang minjem, semakin banyak orang yang bergantung pada utang. Semakin banyak yang bergantung pada utang, semakin cepat ekonomi tumbuh. Tapi semakin ringkih pondasinya. Semakin ringkih pondasinya, semakin besar efek domino kalau ada satu hal kecil aja yang goyang. Lu tahu rasanya kan? Waktu hidup lu digerakkan bukan sama uang yang lu punya, tapi sama uang yang lu pinjem. Awalnya enak, longgar, terasa punya ruang gerak. Tapi makin lama, cicilan mulai ngelilit kayak tali yang makin kenceng tiap bulan. Nah, hal yang sama terjadi di level nasional. Cuma skalanya jauh lebih besar dan jauh lebih kompleks. Sekarang coba bayangin rantainya. Bank kasih pinjaman ke masyarakat dan bisnis. Bisnis pakai pinjaman buat ekspansi. Masyarakat pakai pinjaman buat konsumsi. Perputaran ekonomi naik. Tapi suatu titik, jumlah orang yang minjem lebih besar daripada jumlah orang yang realistis mampu bayar. Dan itu baru kelihatan ketika ekonomi mulai melambat. Pendapatan turun, harga naik, tapi cicilan tetap sama. Nah, ini kayak lu ngerem motor di turunan curam. Ada titik di mana remnya panas dan nggak ngegigit lagi. Sekarang kita masuk ke inti paradoks yang sering nggak dipahami orang. Paradoksnya adalah,
ledakan kredit terjadi bukan karena ekonomi sedang lemah, tapi justru karena sebelumnya ekonomi dipaksa untuk terlihat kuat, dipompa, digeser, dikejar target pertumbuhan. Kayak rumah yang tadinya kuat, tapi dipaksa dihuni 2 kali lipat kapasitas, tanpa nambah struktur penyangga. Dari luar kelihatan rame, hidup, dinamis. Dari dalam, lantainya udah mulai bergetar. Dan paradoks berikutnya lebih nyakitin. Orang yang paling patuh sama sistem kredit, yang bayar tepat waktu, yang hidup disiplin, justru jadi yang paling cepat kecekik ketika sistemnya ngenceng. Kenapa? Karena orang yang rajin bayar cenderung punya beban cicilan paling stabil, paling rapi, paling rutin. Begitu pendapatan stagnan atau turun sedikit aja, mereka langsung ngerasain tekanan. Bukan karena salah mereka, tapi karena sistemnya lagi geser. Sementara orang yang dari awal nggak kebiasaan ngambil kredit, kadang malah lebih tahan banting. Paradoks sosial yang aneh, tapi itu kenyataannya. Sekarang gue mau jelasin rantai kejadian yang lagi kebentuk pelan-pelan di lapangan. Tanpa istilah teknis, tanpa rumus-rumus ribet, cuma logika kehidupan sehari-hari. Ketika kredit makin ketat, orang yang tadinya bisa minjem buat nutup bulanannya, mulai kesulitan. Mereka akhirnya nunda belanja barang-barang kecil. Warung, toko, UMKM mulai sepi. Ketika UMKM sepi, mereka ngurangin belanja bahan. Dampaknya naik ke rantai distribusi. Sampai akhirnya pabrik atau supplier rasa penurunan permintaan. Dari sini muncul gesekan pertama. Ekonomi gak muter secepat dulu, tapi cicilan orang tetap jalan. Artinya apa? Orang makin mos-mosan di bawah, sementara mesin ekonomi di atas melambat. Ini situasi yang kalau lu denger dari laporan resmi, mungkin kedengerannya terkendali. Tapi kalau lu tanya pedagang, supir ojol, pegawai kontrak, kasir minimarket, penjual online, lu bakal denger nada yang sama. Pembeli makin sepi, order makin tipis, tapi pengeluaran tetap. Cicilan gak bisa berhenti. Dan inilah titik di mana paradoks gede mulai nunjukin wajahnya. Semakin orang berusaha bertahan, semakin ekonomi melemah. Semakin ekonomi melemah, semakin kredit terasa berat. Semakin kredit berat, semakin banyak orang nahan belanja. Semakin banyak yang nahan belanja, makin lemah lagi ekonomi. Muter terus kayak spiral. Lambat, tapi konsisten ngejepit. Makanya isu ledakan kredit ini bukan cuma soal angka nasional yang naik. Ini soal ritme hidup masyarakat yang pelan-pelan kepentok tembok. Dan kalau lu ngerasa beberapa bulan terakhir, hidup rasanya lebih ketat, lebih sempit, itu bukan perasaan lu doang. Itu bagian dari pola yang lebih besar. Segmen ini cuma buat bikin lu paham bahwa logika umum yang lu percaya selama ini gak sepenuhnya salah, tapi gak lengkap. Dan begitu lu lihat paradoksnya, lu akan mulai ngerti kenapa banyak hal yang tadinya terasa normal, sekarang terasa janggal. Di segmen berikutnya, gua bakal turunin ini semua ke angka-angka konkret. Ke simulasi yang bisa lu bayangin, ke dampak langsung, ke daya beli lu. Oke bro, sekarang kita turun ke lapangan. Dari gambaran besar dan paradoks tadi, gua mau bikin ini nyata buat lu. Biar lu gak cuma ngerti secara logika, tapi bisa ngerasain dampaknya di dompet sendiri, di rumah tangga, di belanja sehari-hari. Bayangin gini, lu punya penghasilan 5 juta rupiah per bulan. Biasanya cukup buat bayar cicilan motor, belanja bulanan, dan sisanya buat nongkrong atau tabungan seadanya. Sekarang, kredit dan utang di sekitar lu mulai ngepom ekonomi. Bunga naik pelan, cicilan sedikit lebih berat tiap bulan. Harga barang kebutuhan dasar naik tipis, tapi konsisten. Dan tanpa sadar, 5 juta rupiah itu terasa lebih sempit. Yang tadinya lu bisa beli beras, sayur, daging, telur, sekarang harus pilih-pilih. Yang tadinya bisa traktir teman sekali 2 kali sebulan, sekarang mikir 2 kali sebelum buka dompet. Yang tadinya bisa nabung sedikit buat darurat, sekarang nggak keburu,
karena saldo habis duluan buat nutup kebutuhan rutin. Ini baru satu orang, bro. Kalau lu kalikan ke ribuan rumah tangga di kota-kota besar, efeknya makin jelas. UMKM mulai sepi order, pedagang harus nurunin stok, supplier kebingungan sama permintaan yang turun. Semua efek ini saling nyambung, kayak domino yang rapih tapi rapuh. Dan sekarang, mari kita bikin simulasi sederhana yang bisa lu bayangin sendiri. Misal, ada 3 orang di lingkungan lu. Yang pertama, orang yang super disiplin, bayar cicilan tepat waktu, hidup hemat. Ketika ekonomi mulai terasa seret, orang ini langsung ngerasain tekanan. Setiap kenaikan harga barang atau bunga cicilan langsung kerasa di pengeluaran rutin. Yang kedua, orang yang selama ini cuma ikut arus. Kadang minjem sedikit, kadang enggak. Dia lebih fleksibel, kadang bisa adaptasi, kadang malah kena di tempat lain. Tekanan gak kerasa sekaligus, tapi datangnya lambat dan nyicil. Yang ketiga, orang yang dari awal jarang ambil kredit, hidup sederhana. Dia mungkin gak kepikiran sama sekali soal ledakan kredit. Tapi begitu ekonomi mulai melambat, kesempatan kerja berkurang, inflasi naik, baru kerasa tekanan nyata. Lihat pola ini. Ini semacam pemilahan nasib, bro. Bukan karena salah siapa-siapa. Bukan karena lu boros atau pelit. Tapi karena struktur sistem dan perilaku ekonomi itu sendiri yang membentuk siapa yang kena lebih dulu, siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dan yang paling kerasa di hidup sehari-hari adalah daya beli. Sekarang bayangin lagi. Harga sembako naik 5-10% dalam beberapa bulan. Gaji tetap, cicilan tetap, dan kebutuhan anak, sekolah, transportasi tetap jalan. Itu rasanya kayak jalan di tangga eskalator yang bergerak mundur. Lu harus ekstra keras buat tetap di tempat. Sementara orang di atas lu, eskalatornya lebih stabil, lebih kencang. Nah, ini gua nggak pakai istilah teknis kayak rasio NPL atau leveraging ekonomi. Karena lu nggak butuh itu buat ngerasain efeknya. Yang penting, lu bisa lihat, rasain, dan ngerti arah yang lagi terjadi. Di titik ini, gua mau lu sadar satu hal. Ledakan kredit itu nggak cuma cerita nasional atau angka di berita. Dia langsung nyentuh hidup lu. Dompet lu, belanja lu, tabungan lu, bahkan cara lu ambil keputusan tiap hari. Dan dari sini, bro, lu bakal siap buat segmen terakhir. Di segmen itu, gua bakal eskalasi situasinya lebih tinggi. Biar lu ngerti, bahaya sebenarnya belum selesai. Dan kenapa apa yang lu rasain sekarang cuma permulaan dari hal-hal yang lebih gede lagi. Oke, bro. Kalau lu ngerasa sampai segmen ini masih santai, siap-siap, karena realitanya bahaya belum selesai. Yang lu rasain sekarang cuma permulaan. Cicilan yang makin berat, harga yang naik pelan-pelan, belanja yang mulai dikit-dikit. Itu semua cuma sinyal awal. Sekarang bayangin eskalasinya. Ekonomi yang pelan-pelan melambat, kredit yang masih jalan, orang-orang yang makin tergantung utang. Kalau satu-satu mulai goyah, efeknya langsung nyebar ke semua orang. Dan yang paling ngerasain, ya yang sehari-harinya udah ketat tadi. Tapi efeknya nggak cuma ke mereka. Suasana ini bisa bikin bisnis kecil gulung tikar. Harga barang makin naik, kesempatan kerja makin sedikit. Dan ujungnya, makin banyak orang yang merasa hidupnya nggak pasti. Dan bro, gua nggak ngomong ini buat bikin lu panik lagi. Tapi gua mau lu ngerti, posisi lu sekarang penting banget. Ini kesempatan lu untuk lihat semua pola yang udah gua jelasin, tarik napas, dan mulai siapin strategi mental. Bukan solusi total, tapi cara supaya lu nggak jadi korban keadaan.
Sekarang lu mulai bisa lihat sendiri kan? Orang yang disiplin, orang yang fleksibel, orang yang sederhana, semuanya punya nasib berbeda. Tergantung gimana mereka ngejalanin hidup di tengah sistem yang lagi ngepom dan kadang gak adil. Dan ini yang bikin segmen ini penting. Situasi belum tuntas. Masih ada gelombang berikutnya yang bakal muncul. Masih ada cerita besar yang belum kelihatan di permukaan. Masih ada paradoks lain yang bakal lu temuin kalau lu terus perhatiin pola ekonomi dan kredit ini. Jadi sekarang bro, lu ada di persimpangan. Lu bisa pilih buat tetap sadar dan mulai nyiapin diri. Atau pura-pura gak lihat dan berharap semuanya baik-baik aja. Pilihan itu ada di tangan lu. Tapi satu hal jelas, dunia gak berhenti, ekonomi gak diem, dan setiap keputusan kecil yang lu ambil hari ini bisa bikin perbedaan besar bulan depan. Dan buat lu yang penasaran, ini juga jadi teaser buat konten berikutnya. Gua bakal bongkar lebih dalam tentang dampak lanjutan, strategi bertahan yang realistis, dan pola yang bikin beberapa orang bisa lepas dari tekanan lebih cepat daripada yang lain. Jadi, jangan buru-buru santai dulu, karena cerita ini belum selesai. Dan lu bakal mau balik lagi buat lihat apa yang bakal terjadi selanjutnya.